nah yang pertama Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang relasi. Relasi dalam kehidupan sehari apa? Hubungan ya, rekanan ya. Oke, nah relasi itu dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan atau hubungan yang memasangkan anggota A dengan anggota B. Ya, jadi ada dua himpunan dua kelompok ya yang kita hubungkan ya dengan relasi ini. Nah, contohnya misalkan, contoh mudahnya misalkan ini. Ada kelompok A yang berisi nama-nama orang ya. Kelompok B ada yang berisi dari jenis-jenis olahraga ya. Misalkan di sini Herdi sepak bola, panahnya ke tenis meja, kemudian Rihanna bulu tangkis dan tenis meja, Najwa renang misalkan. Nah, pengertiannya apa? Kita bingung ya mungkin. Apa coba? Ya, makanya ketika ada hubungan ini kan menunjukkan ada hubungan ya antara Herdi dengan sepak bola, antara Herdi dengan tenis meja. Ini tanda panah ini menunjukkan hubungan. Berarti ini masih belum lengkap tanpa kita beri nama relasinya. Misalkan relasinya ini menggemari olahraga. Berarti kita bisa membacanya Herdi itu menggemari olahraga apa saja? Sepak bola dan tenis meja. Kalau Rihanna bulu tangkis dan tenis meja. Kalau Najwa renang saja. Gitu ya. Itu baru berarti tanda panah ini ketika kita memberikan nama relasinya. Oke. Nah, pemberian nama relasi juga harus sesuai ya. Nah, contohnya bagaimana kalau kita balik himpunannya A dengan B? Kira-kira relasinya seperti apa nama relasinya? Ada yang bisa? Apa? Oke, ya. Jadi nama relasinya itu olahraga bisa ya, olahraga yang digemari oleh. Berarti gini, olahraga yang digemari oleh ya. Jadi sepak bola ini olahraga yang digemari oleh Herdi. Bulu tangkis olahraga yang digemari oleh Rihanna. Tenis meja olahraga yang digemari oleh Herdi dan juga oleh siapa? Najwa ya. Di sini ketukar ya. Beda ya. Beda soal mungkin ya. Di sini renang digemari oleh Najwa ya. Oke, antara yang pertama dengan yang kedua beda soal ya. Makanya relasinya berbeda. Bisa dipahami ya? Oke. Tidak masalah kan ya, beda soal. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Ada beberapa cara untuk menyatakan suatu relasi. Nah, gambar yang tadi itu yaitu yang disebut dengan diagram panah. Menyatakan relasi dengan diagram panah. Ada lagi yang disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Kemudian ada juga yang disebut dengan diagram kartesius. Menyatakan relasi dengan cara diagram kartesius. Kita contoh satu persatu ya. Misalkan kita umpamakan himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. B-nya 1, 2, 3, 4 ya, sampai 4. Kemudian ada R relasi. R ini relasi dari A ke B. Relasinya apa? Kurang dari ya. Kita disuruh membuat atau menyatakan relasi kurang dari A ke B. Yang pertama kita akan membuat dengan cara diagram panah. Berarti himpunan A-nya yang mana? Isinya himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. Ini titik untuk menunjukkan ya. Oke, titik ini menunjukkan angka 1. Oke. Nah, nyatakan relasi kurang dari. Nah, berarti kita tanda panahnya harus sesuai dengan ini. Kalau 1 itu kurang dari berapa saja yang ada di B ini? 1 kurang dari 1 enggak? Enggak ya. Kalau 1 dengan 1 mah sama ya. Berarti 1 itu kurang dari 2. 1 juga kurang dari 3. Berarti ada tanda panah ke sini. 1 juga kurang dari 4. Udah selesai ya. Enggak ada lagi ya. Kemudian kalau 2 kurang dari 3. Betul ya. 2 juga kurang dari 4. Nah, kalau 3 kurang dari 4 saja ya. Kalau 4 enggak ada ya. 4 itu enggak ada kurang dari angka yang ada di B. 4 itu ada juga sama ya dengan anggota yang ada di B ini. 5 apalagi ya. Oke. Ya sudah, relasinya cuma segini. Tanda panahnya cuma segini ya. Mudah ya.
Jadi kita coba satu persatu. Ini kurang dari berapa saja gitu. Jadi harus sesuai dengan relasinya. Paham? Paham ya? Nah, kemudian bagaimana caranya apabila kita menyatakannya dengan himpunan pasangan berurutan? Nah, ketika kita sudah bisa membuatkan diagram panahnya, sebenarnya tidak masalah. Kita hanya memasangkan saja. Misalkan di sini satu pasangannya 2 ya. Kemudian satu juga berpasangan dengan 3, satu juga berpasangan dengan 4. Berarti satu itu berpasangan sebanyak 3 kali ya. Jadi kita gunakan himpunan tak ada kurung kerawalnya 1,2. Ini artinya 1 dipasangkan dengan 2, kemudian 1 juga dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 4. Yang lainnya tidak perlu kita tulis, 4 dengan 5-nya. Oke. Ini himpunan pasangan berurut, caranya seperti ini. Mudah ya. Nah, diagram Kartesius juga mudah. Ketika kita sudah bisa membuat himpunan pasangan berurutnya, kita hanya untuk membuat diagram Kartesius hanya perlu syaratnya kita tahu mana titik 1,2 T di mana, 1,3 T di mana, 1,4 di mana letaknya, 2,3 di mana, itu saja. Kita tinggal menandainya saja. Kita misalkan ini ada diagram Kartesiusnya ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini 1, 2, 3, 4 ya, 5 di sini. Di sininya juga ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ya. Nah, yang titik yang pertama berapa koma berapa? 1,2. Berarti absisnya itu X-nya ya. Absisnya 1, ordinatnya 2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Di sini titiknya ya. Oke, X-nya 1, Y-nya 2. Itu ya. Betul? Betul ya. Kemudian titik yang kedua 1,3. Berarti 1,3 di sini. Kemudian titik yang ketiga 1,4. Berarti di sini. Kemudian 2,3 sebelah sini. 2,4 sebelah sini. Yang terakhir 3,4 sebelah sini. Nah, udah selesai. Jadi bentuk relasi atau relasi kurang dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A-nya ini, B-nya ini dengan diagram Kartesius gambarnya seperti ini. Diagram panah seperti ini. Dengan relasi atau dengan himpunan pasangan berurutan seperti ini. Mudah ya? Oke ya. Oke, selanjutnya ya. Kita lanjutkan ke fungsi ya. Relasi sudah ya. Fungsi atau istilah lainnya pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi. Jadi harus sebuah relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Yang pertama yaitu memasangkan setiap. Setiap T berarti harus semuanya ya. Semua anggota di A itu harus dipasangkan. Oke. Dengan tepat satu. Paham pengertian tepat satu? Tepat satu itu artinya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus tepat. Kalau kurang berarti tidak dipasangkan. Kalau lebih berarti pasangannya lebih dari satu ya. Paham ya? Oke. Bisa kita lanjutkan? Ya. Nah, contohnya misalkan ada gambar-gambar berikut nih. Ini relasi ya. Pertama, ini juga relasi, ini juga relasi, yang ketiga, ini yang keempat relasi. Kita akan memilih mana saja dari keempat relasi ini yang termasuk ke dalam fungsi atau pemetaan. Oke. Yang pertama, ini anggap yang pertama ya. Gambar yang pertama ini merupakan fungsi bukan? Atau merupakan pemetaan bukan? Bukan. Kenapa? Karena ada satu, di sini satu ini anggota dari A ya. Oke. Bukan karena ada satu anggota dari A yang tidak dipetakan atau tidak mempunyai pasangan. Sedangkan di sini setiap anggota A itu harus mempunyai tepat satu pasang. Ini tidak punya pasangan, berarti tidak tepat satu. Oke. Berarti ini bukan relasi tapi bukan pemetaan atau bukan fungsi ya. Yang nomor 2, setiap anggota A-nya dipetakan? Betul ya, dipetakan. Tepat satu tidak? Tidak ya. Di sini ada dua ini anggota dari A
Tapi dua ini dipetakan sebanyak 2 kali. Yang pertama